Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan judul menganalisis peningkatan penggunaan pupuk dan peningkatan nilai UTS melalui perbedaan presentasi belajar pada tahun 2024. Sebelumnya, izinkan saya Maria Icinita Lucy sebagai moderator sekaligus sebagai pembicara satu. Saya Herlina Manulang sebagai pembicara dua. Berikut saya akan menjelaskan pengertian dari ANOVA. ANAVA atau ANOVA adalah sinonim dari analisis variance terjemahan dari analysis of variance, sehingga banyak orang menyebutnya dengan ANOVA. ANOVA merupakan bagian dari metode analis statistika yang tergolong analis komparatif lebih dari dua rata-rata. Analis varian atau ANAVA adalah teknik analis statistik yang dikembangkan dan diperkenalkan pertama kali oleh Sir R. Fisher atau Kennedy dan Bass pada tahun 1985. ANAVA dapat juga dipahami sebagai perluasan dari uji T, sehingga penggunanya tidak terbatas dan pengujian perbedaan dua buah rata-rata populasi, namun juga untuk menguji perbedaan tiga buah rata-rata populasi atau lebih sekaligus. Berikutnya, ANOVA satu arah. ANOVA satu arah merupakan pengembangan atau penjabaran lebih lanjut dari uji T atau tuting. Uji T atau uji hanya dapat melihat perbandingan dua kelompok data saja, sedangkan ANOVA satu jalur lebih dari dua kelompok data. Contohnya, perbedaan presentasi belajar statistika antara mahasiswa, tugas belajar X1, izin belajar X2, dan umum X3. ANOVA lebih dikenal dengan uji F atau Fisher-Tagg, sedangkan arti variasi atau varian itu asalnya dari pengertian konsep mean square atau kuadrat rata atau KR. Rumusnya adalah JK KR sama dengan JK per DB, yaitu JK sama dengan jumlah kuadrat, DB sama dengan derajat bebas. Untuk menghitung nilai ANOVA atau V, hitung dengan rumus V hitung sama dengan VA per VD sama dengan QRA per QRD sama dengan JKA bagi DBA dibagi JKD dibagi DBD sama dengan varian antara grup dibagi varian antara grup. Sedangkan untuk menghitung varian dalam grup dapat juga disebut dengan varian kesalahan atau varian galat, yang dapat dihitung dengan rumus jika A sama dengan sigma X AI pangkat 2 kurang sigma dibagi dengan NAI kurang sigma X I pangkat 2 kurang N. Untuk DBA sama dengan A kurang 1. JKD sama dengan sigma XR pangkat 2 kurang sigma XAI pangkat 2 dibagi dengan NAI. Untuk DBD NA kurang N, N kurang A. Berikut ada contoh soal dari ANOVA satu arah, yaitu seorang ingin mengetahui perbedaan presentasi belajar untuk mata kuliah dasar-dasar statistika antara mahasiswa tugas belajar, izin belajar, dan umum. Data diambil dari nilai UTS sebagai berikut. Tugas belajar A1 sampai dengan sebanyak 11 orang untuk izin belajar, A2-nya sebanyak 12 orang umum, dan A3-nya sebanyak 12 orang. Bukti apakah untuk membuktikan apakah ada perbedaan atau tidak,
dengan langkah-langkah berikut. Yang pertama, diasumsikan bahwa data dipilih secara random, berdistribusi normal, dan variannya homogen. Dan yang kedua, hipotesis HA dan HO dalam bentuk kalimat. HA terdapat perbedaan signifikan antara mahasiswa tugas belajar, izin belajar, dan umum. Sedangkan HO tidak ada perbedaan yang signifikan antara mahasiswa tugas belajar, izin belajar, dan umum. Yang ketiga, hipotesis HA dan HO dalam bentuk statistik, yaitu HA sama dengan dibagi A1 sama dengan A2 sama dengan A3. HA dibagi A1 dikali A2 dikali dengan A3. Berikut ada daftar statistik induk yang tertera pada gambar. Di sini memaparkan total dari statistik induk. N sama dengan 35, sigma X-nya 234, sigma X pangkat 2-nya 16, 1.616, X-nya 16,69, sigma X pangkat 2 per NA sama dengan 1564,46, varians S atau S pangkat 2-nya 1,33. Berikut untuk langkah berikutnya menghitung derajat bebas antara grup dengan rumus DBA sama dengan A kurang 1 sama dengan 3 kurang 1 sama dengan 2, A sama dengan jumlah grup A. Untuk menghitung kuadrat rata antara grup KRA dengan rumus KRA sama dengan JKA per DBA sama dengan 15,0 per 2, hasilnya 7,54. Yang berikutnya menghitung jumlah kuadrat antara JKD dengan rumus JKD sama dengan sigma XR pangkat 2 dikurang sigma AI pangkat 2 dibagi N AI sama dengan 493 ditambah 431 ditambah 692 dikurang dengan 73 pangkat 2 ditambah 71 pangkat 2 ditambah 90 pangkat 2 dibagi dengan 11 tambah 11 tambah 12. Untuk menghitung derajat bebas dalam grup dengan rumus DBD sama dengan N kurang A, yaitu 35 kurang 3 sama dengan 32. Yang berikutnya untuk menghitung F hitung, yaitu F hitung sama dengan KRA per KRD sama dengan 7,54 per 1,14 sama dengan 6,61. Berikutnya adalah contoh tabel ringkasan ANOVA satu jalur. Yang langkah ke-15-nya itu menentukan variabel pengujian. Jika Fitung lebih besar dari tabel, maka tolak HO berarti signifikan. Setelah mengkonsultasikan dengan tabel V, kemudian dibandingkan antara hitung dengan tabel, ternyata F hitung lebih besar dari F tabel sebanyak 6,61 lebih besar atau 6,61 lebih besar dari 3,30. Maka tolak HO-nya berarti signifikan. Kesimpulannya, HO ditolak dan HA diterima, jadi terdapat perbedaan yang signifikan antara mahasiswa tugas belajar, izin belajar, dan umum. Berikutnya yaitu ANOVA dua arah. ANOVA dua arah atau dua jalur yaitu pengujian ANOVA yang didasarkan pada pengamatan dua kriteria. Setiap kriteria dalam pengujian ANOVA mempunyai level. Tujuan dan pengujian ANOVA dua jalur ini adalah untuk mengetahui apakah ada pengaruh dan berbagai kriteria yang diuji terhadap hasil yang diinginkan. Next.
Berikutnya yaitu ANOVA dua arah dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama ANOVA dua arah tanpa interaksi. ANOVA dua arah tanpa interaksi yaitu merupakan pengujian hipotesis beda 3 rata-rata atau lebih dan dua faktor yang berpengaruh dan interaksi antara kedua faktor tersebut ditiadakan. Tujuan dari pengujian ANOVA dua jalur adalah untuk mengetahui apakah ada pengaruh dan berbagai kriteria yang diuji terhadap hasil yang diinginkan. Yang kedua yaitu ANOVA dua arah dengan interaksi, yaitu merupakan pengujian beda 3 rata-rata atau lebih dengan dua faktor yang berpengaruh dan pengaruh interaksi antara kedua faktor tersebut diperhitungkan. Next, 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 next. Berikutnya yaitu contoh kasus dua arah tanpa interaksi. Berikut ini adalah hasil per dari dua jenis padi dengan penggunaan pupuk yang berbeda dengan tarif nyata 5%. Ujilah apakah rata-rata hasil per hektar sama untuk A. Jenis pupuk pada baris, B. Jenis tanaman pada kolom. Untuk jawaban dari contoh kasus tersebut yaitu yang pertama sama dengan A3, maka H1 sama dengan kurangnya ada 1 AI tidak sama dengan 0. B, H1 sama dengan B1 sama dengan B2 sama dengan B3 sama dengan 0. H1 sama dengan sekurang-kurangnya ada 1 BI tidak sama dengan 0. 2 tarif nyata atau A sama dengan 5% sama dengan 0,05 dikali nilai FTAB. A untuk barisnya B1 sama dengan B dikurang 1 sama dengan 3 dikurang 1 sama dengan 2. B2 sama dengan K dikurang 1 dikali 3 dikurang 1 dikali 4 kurang 1 sama dengan 6. Diam. K FA dikali V1 dibagi V2 sama dengan F 0,05 dikali 2 bagi 6 sama dengan 5,14. B untuk kolomnya V1 sama dengan B dikurang 1 sama dengan 4 kurang 1 sama dengan 3. V2-nya sama dengan K dikurang 1 dikali B kurang 1 sama dengan 3 dikurang 1 dikali 4 kurang 1 sama dengan 6. Maka FA dikali V1 dibagi V2 sama dengan F 0,05 dikali 3 bagi 6 sama dengan 4,76. Yang ketiga, kriteria pengujian. A. HO diterima apabila FO lebih kecil sama dengan 5,14.
HO ditolak apabila FO lebih besar dari 5,14. B. HO diterima apabila FO lebih kecil sama dengan 4,76. HO ditolak apabila FO lebih besar dari 4,76. Yang keempat, perhitungannya. Jika T-nya sama dengan sigma B, I sama dengan 1, sigma KJ sama dengan 1, T, I, J pangkat 2 dikurang T pangkat 2 per KB sama dengan 4 pangkat 2 ditambah 9 pangkat 2 ditambah 5 pangkat 2 dikurang 83 pangkat 2 per 4 kali 3 sama dengan 605 dikurang 574,08 maka sama dengan 30,92. Jika B sama dengan sigma B, I sama dengan 1 TJ pangkat 2 dikurang T pangkat 2 per KB sama dengan 25 pangkat 2 ditambah 34 pangkat 2 ditambah 24 pangkat 2 per 4 dikurang 83 pangkat 2 per 4 kali 3 sama dengan 2357 per 4 dikurang 6889 per 12 sama dengan 589,25 dikurang 574,08. Maka hasilnya sama dengan 15,17. Jika K-nya sama dengan sigma B, J sama dengan 1 TJ pangkat 2 per K dikurang T pangkat 2 per KB sama dengan 19 pangkat 2 ditambah 21 pangkat 2 ditambah 23 pangkat 2 ditambah 20 pangkat 2 per 3 sama dengan dikurang 83 pangkat 2 per 3 sama dengan 1731 per 3 dikurang 6889 per 12 sama dengan 577 dikurang 574,08 sama dengan 2,92. Jika E-nya sama dengan JKT dikurang JKB dikurang JKK sama dengan 30,92 dikurang 15,17 dikurang 2,92 sama dengan 12,83. Maka S1 pangkat 2 sama dengan JKB per 3 dikurang 1 sama dengan 15,17 per 2 sama dengan 7,585 sama dengan 57 57,5. Next. Sorry, belum. Sorry. S2 pangkat 2 sama dengan JKK per DB sama dengan 2,92 per kurang 1 sama dengan 2,92 per 3 sama dengan 0,97. S3 pangkat 2 sama dengan JKE per DB sama dengan JKE per K kurang 1 dikali B kurang 1 sama dengan 12,83 per 3 kali 2 sama dengan 12,83 per 6 sama dengan 2,4. F1 sama dengan S1 pangkat 2 per S3 pangkat 2 sama dengan 7,59 per 2,14 sama dengan 3,55. F2 sama dengan S2 pangkat 2 per S3 pangkat 2 sama dengan 0,97 per 2,14 sama dengan 0,45. Kelima yaitu kesimpulan dari jawaban tersebut yaitu A, karena FO sama dengan 3,55 lebih kecil dari FO 0,05 dikali 2 bagi 6 sama dengan 5,14 maka HO diterima. Jadi rata-rata hasil per hektar sama untuk pemberian ketiga jenis pupuk tersebut.
B. Karena FO sama dengan 0,45 lebih kecil dari 0,05 dikali 3 bagi 6 sama dengan 4,76, maka HO diterima. Jadi rata-rata hasil per hektar sama penggunaan keempat varietas tanaman tersebut. Berikutnya ada contoh kasus ANOVA 2-ALA dengan interaksi. Enggak, maksud gue ini. Bentar, Cak. Itunya, salah. Cepat guys, waktu kita udah ini mepet banget. Belum. Bentar, belum. Berikutnya ada contoh kasus ANOVA 2-ALA dengan interaksi. Soalnya pada tabel di bawah. Next chat. Untuk jawabannya yang pertama ada hipotesis. F1 bagi HO pangkat 1 sama dengan tak terhingga 1 sama dengan tak terhingga 2 sama dengan tak terhingga 3 sama dengan tak terhingga 4 sama dengan 0. H1 pangkat 1 sama dengan sekulang-kulangnya A1 tidak sama dengan 0. F2 sama dengan HO pangkat apa yang kalian kelihatan? Sama dengan B1 sama dengan B2 sama dengan B3 sama dengan B4 sama dengan 0. H1 sama dengan sekulang-kulangnya ada 1 BJ tidak sama dengan 0. F3 dibagi H0 sama dengan tak terhingga B sama dengan tak terhingga B12 sama dengan tak terhingga B13 sama dengan titik sama dengan tak terhingga B43 sama dengan 0. H1 sama dengan sekulang-kulangnya ada 1. Yang kedua, taraf nyata 5% sama dengan 0,5. F1 lebih dari F tidak sama F apa ini tadi? Tak terhingga dikali B kurang 1 bagi K N kurang 1. F1 lebih dari F 0,05 kali 4 kurang 1 dibagi 4 dalam kurung 3, 2. F1 lebih dari F 0,5 dikali 3 bagi 24. F1 sama dengan lebih dari 3,01. Ketiga untuk perhitungannya, JKT sama dengan sigma I B, sigma I B sama dengan 1, sigma J K sama dengan 1, sigma K pangkat N sama dengan 1, X IJK pangkat 2. Dikulang T pangkat 2 per BKN sama dengan 64 pangkat 2 ditambah 66 pangkat 2 ditambah titik-titik ditambah 38 pangkat 2 dikulang dikulang 20 bentar gue enggak 2.110 pangkat 2 per 36 127.448 dikulang 4.452.100 pangkat per 36 sama dengan 127.448 dikulang 123.669 sama dengan 3.779. JKB sama dengan sigma I pangkat B sama dengan 1 KN dikulang T2 pangkat 2 per buka N sama dengan 607 pangkat 2 ditambah 510 pangkat 2 ditambah 527 pangkat 2 ditambah 446 pangkat 2 per 9 dikulang. Yang itu lu baca JKK hasilnya 3 gitu. Hasilnya aja nggak usah baca yang JKK ini oke rumus-rumusnya. Soalnya waktu udah mau mati ini ada peringatan ini. Oh, oke. JKK
Oke. Saya ulang. Gue mulai dari JKB ya. JKB-nya sama dengan 1000. JK-nya 150. JK atau BK sama dengan 771. JKE sama dengan JKT kurang JKB dikurang JKK dikurang JK atau BK sama dengan 3779 dikurang 1150 dikurang 150 dikurang 71 sama dengan 1501. Untuk kesimpulannya, tingkat efektivitas ekstrakurikuler berpengaruh terhadap prestasi belajar, tingkat ekonomi berpengaruh pada prestasi siswa, dan adanya interaksi antara tingkat ekonomi kegiatan ekstrakurikuler. Untuk kesimpulannya, ANOVA adalah anonim dari analis varian terjemahan dari Analysis of Variance, sehingga banyak orang menyebutnya dengan ANOVA. ANOVA merupakan bagian dari metode analisis statistika yang tergolong analisis komparatif perbandingan lebih dari 2 rata-rata. Uji ANOVA satu jalur adalah untuk membandingkan lebih dari 1 rata-rata. Uji ANOVA sedangkan gunanya untuk menguji kemampuan generalisasi. Maksudnya dari signifikasi hasil penelitian dalam kurung ANOVA satu jalur. Jika terbukti berbeda, berarti kedua sampel tersebut dapat digeneralisasikan, artinya data sampel dianggap dapat mewakili populasi. ANOVA pengembangan atau penjabaran lebih lanjut dari uji T dalam kurung Titung. Uji T atau UJIS hanya dapat melihat perbandingan 2 kelompok data saja, sedangkan ANOVA satu jalur lebih dari 2 kelompok data. Contoh, perbedaan prestasi belajar statistika antara mahasiswa tugas belajar X1, izin belajar X2, dan umum X3. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Cak, videonya langsung kirim di grup aja, biar langsung diedit. Iya, soalnya ini masih nunggu harus proses lagi ini videonya. Temannya nggak dimatiin.